Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami mampu melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari 1 Tawarik 22 ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku." Tema renungan saat ini adalah mensupport. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu keinginan terbesar Daud ialah membangun bait Allah. Saat itu ia telah menjadi seorang raja Israel dan telah membangun istananya yang megah. Setelah ia mengalahkan musuh-musuh Israel, Daud tahu semua yang diperolehnya adalah karena anugerah dari Tuhan. Tetapi tabut Tuhan yang adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya tetap berada di bawah tenda. 1 Tawarik 17 ayat yang pertama. Lalu ia ingin membangun sebuah rumah yang megah untuk Tuhan. Namun Tuhan menolak kerinduan hati Daud. Alasannya, karena Daud telah menumpahkan banyak darah. Tuhan pun memberitahukannya bahwa Salomo anaknya yang akan mendirikan rumah itu bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimanakah reaksi dari Daud? Ia sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Ia menerima kehendak Tuhan dengan rendah hati. Namun ia tidak begitu saja lepas tangan. Ia membagikan kerinduannya itu kepada Salomo anaknya. Ia juga menunjukkan dukungannya dengan menyediakan berbagai persiapan yang dibutuhkan agar kelak Salomo lebih mudah melaksanakannya. Daud menyediakan sangat banyak emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu, serta para ahli bangunan. Ayat 14 dan 15. Tindakan Daud ini menyadarkan kepada kita bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu yang kita yakini menyenangkan hati Tuhan, dan hanya kita yang mampu melakukannya, namun Tuhan lebih memilih orang lain yang melakukannya, maka tindakan terbaik kita adalah mendukungnya dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk Dia pakai. Hal yang lebih penting ialah Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari sikap Daud yang dengan rendah hati mau menerima dan tunduk kepada keputusan Tuhan. Tidak hanya itu, Daud juga mau memberikan support untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita bangun karakter senang memberi support kepada sesama yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk bisa menerima setiap kehendak-Mu, terutama ketika Engkau memilih
orang lain untuk melakukan tugas yang menurut kami hanya kami yang bisa melakukannya. Tolonglah kami agar kami juga bisa memberi support kepada sesama kami yang membutuhkan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.